Terkadang saya tidak pernah tahu harus menyelesaikan masalah yang saya hadapi seperti apa. Namun ada satu cara yang selalu membuat saya tenang, yaitu berada dan menelusuri alam. Yang dimana di alam saya selalu jauh dari kata sandiwara. Berada di alam bukan tentang saya lari dari masalah. Yang ada, berada di alam adalah cara untuk tenang, cara untuk berhenti sejenak dari pusingnya dinamika hidup yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mijar Ali Fahmi di pendakian kita. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan solo hiking di JSS Poncokusumo yang memiliki ketinggian 1300 mdpl. Nah, di mana teman-teman, ini merupakan solo hiking pertama saya, yang ini akan menjadi pengalaman menarik mungkin buat saya. Dan teman-teman, saya akan melewati hutan, lembah, lautan, hujan, badai, angin ribut berlebihan ya. Nah, saya akan melewati hutan saja nanti dan tanjakan. Dan teman-teman, segala keperluan outdoor yang saya butuhkan nanti di perjalanan sudah saya siapkan semuanya. Dan mungkin nanti saya akan mampir di pasar ya untuk membeli bekal logistik untuk kebutuhan saya nanti. Dan teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa teman-teman, bagi yang baru menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itulah pokoknya ya, jangan lupa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perjalanan hari ini. Pagi cukup cerah hari ini. Mobil dan motor berlalu lalang untuk berjalan. Saya berjalan sendiri untuk menuju tujuan saya dalam melakukan pendakian solo hiking di JSS Poncokusumo. Tidak lupa saya mampir ke pasar untuk membeli logistik perbekalan untuk kebutuhan saya selama melakukan pendakian. Di sana saya berbincang dengan ibu-ibu pasar dan sangat asik berbincang dengan orang baru, dan saya pun diberi kata-kata motivasi yang dimana setelah ini akan saya tampilkan. Motivasinya untuk hari ini Bu, gimana Bu? Saat kondisi pasar. Apa tuh hari ini? Maksudnya kegiatan kita sehari-hari. Motivasi untuk anak muda gitu. Ya. Anak muda sekarang itu makin kreatif. Ya. Makin otaknya makin encer banget. Kerjanya juga jos. Lebih cepat dari orang-orang. Katanya juga apa? Online. Iya. Canggih. Ini mendukung banget. Makin kitanya jos. Gitu. Nah, itu untuk para pemuda biar tidak malas Bu ya. Iya, betul. Siap. Betul, harus benar-benar dimanfaatkan. Motivasi dari ibu-ibu pasar ya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sukses selalu ya. Assalamualaikum. Setelah berbincang dan diberi motivasi oleh ibu-ibu pasar, saya pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan kurang lebih 45 menit lagi, yang dimana saya dari Malang menuju Kabupaten Malang. Di jalan saya melihat beberapa pemandangan yang cukup indah untuk dilewati. Sayang ketika saya tidak mengambil dokumentasi, karena itu cukup asik untuk dinikmati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di base camp, dan itu saya sampai itu pukul 15.18, jam 3:18. Sebenarnya saya sampai jam 1, cuman tadi saya karena belum ada yang jaga, karena tadi penjaganya ada kegiatan, akhirnya ketemu saya di jalan pas pulang. Nah, dan ini teman-teman, saya akan tunjukkan petanya di sini. Peta dan peraturan yang ada di JSS Poncokusumo. Nah, di sini petanya bisa lihat nanti ya teman-teman.
Dan juga di sini ada loketnya. Ada loket untuk regisnya lah istilahnya, teman-teman. Dan saya coba tunjukkan di atas. Sini juga selain di puncak kita juga bisa ngecamp di sini. Itu bisa ngecamp, teman-teman yang mau nggak mau naik gunung lah, mendaki, dan itu bisa ngecamp di sini. Ya mungkin itu teman-teman, langsung saja kita mulai pendakiannya. Saya pun melakukan simaksi, yaitu 20.000, 10.000 untuk parkir, 10.000 untuk saya masuk. Pada awal pendakian, saya cukup menanjak dan cukup menantang, dan saya pun sampai kewalahan. Namun itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus melanjutkan solo hiking pada hari ini. Teman-teman, hari ini kita solo hiking. Barusan saya sudah regis dan mulai perjalanannya. Jadi sementara kita jalan. Dengan berjalan sendiri, saya mencoba menikmati setiap apa yang saya lihat. Menikmati pemandangan, menikmati indahnya jalan, walaupun bikin capek. Dan ini saya bukan hanya tentang melakukan perjalanan sendiri, tapi juga menguji mental. Aduh, saya baru sebentar perjalanan sudah. Ya ini kita menuju pos 1. Kalau ini view-nya. Ya, ini baru setengah perjalanan ya. Itu view-nya. Di setiap perjalanan, vegetasinya cukup rapat dan juga udaranya sangat sejuk, sehingga kita dapat menikmati dengan seksama. Capek guys, tanjakannya cukup menanjak ya, sehingga sangat menguras tenaga. Ya teman-teman, kita udah di setengah perjalanan ya. Kita mulai masuk di kebun kopi ya, kebun kopi. Kita jalan-jalan santuy.
Ini kayaknya ini nggak tahu ini pos 1 atau enggak. Bambu. Ya teman-teman, saya sudah istirahat beberapa menit lah, 10 menitan, dan ini kita mau lanjut. Ini dari rumah Bapak, pondok bambu. Kalau sedikit informasi, kalau kata tadi penjaga base camp itu kalau sudah nyampe di sini itu belok kanan, itu nanti kita akan sampai puncak bentar lagi. Nah, harapan cepat sampai biar kita segera dirikan tenda. Oke, semangat. Oke, teman-teman, kita naik ke atas. Ya teman-teman, nih saya istirahat bentar. Saya tadi kameranya memang nggak saya nyalain setiap saat karena capek gitu. Tuh, ini udah mulai terang ya. Semoga aja itu di atas puncak. Kita jalan bentar lagi. Saya istirahat bentar. Teman-teman, saya sedikit informasi ya. Walaupun bukit JSS ini dia itu 1300, namun treknya, nggak bisa dianggap remeh. Dari base camp sampai di pondok tadi saya istirahat itu capek sekali karena nanjak. Nah, begitupun dari pondok tadi ke atas ini nanjak terus. Jadi jangan anggap enteng teman-teman. Tapi bagus untuk pemula di sini. Tapi saya sarankan untuk olahraga dulu, olahraga dan siapkan diri matang-matang. Karena di alam tidak boleh kita anggap enteng semua halnya. Aduh, teman-teman. Dan ini sekarang saya solo hiking ya, solo hiking. Dan solo hiking sendiri. Saya jalan sendiri. Alhamdulillah hari ini nggak hujan. Alhamdulillah. Dan tuh, oke, saya setia menemani. Dan yuk kita lanjut. Teman-teman, akhirnya kita sampai.
Nih, sampai juga. Dan pemandangannya. Kita ke sana. Oke. Setelah sampai di puncak, saya pun bergegas mendirikan tenda. Takutnya hujan tiba-tiba datang. Ya, teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai bangun tenda. Ini sudah selesai. Coba nih, udah mulai menghitam, awannya menghitam tuh. Ya, alhamdulillah belum hujan. Kita sudah dirikan tenda, kita sudah ada persiapan lah ya. Tapi karena berhubung masih belum hujan dan kita coba istirahat dengan cara minum kopi atau air lah gitu ya. Kita duduk santai dulu menikmati sore hari ini. Semoga nanti itu dapat sunrise. Oh iya, sunrise. Sunrise apa sunset ya? Aduh, saya lupa lagi. Nah, itulah teman-teman, semoga dapat matahari terbit. Ya, terbenam maksudnya. Apa sih saya ini? Oke. Kita langsung buat minuman buat kita minum. Check it out. Oke, teman-teman, cukup sejuk ya pemandangannya. Ada gabut banyak menutupi pemandangan kita sore hari ini, tapi nggak apa-apa. Dan hari ini ngopi-ngopi santai dulu lah, ngopi santai untuk menikmati hari ini. Saya ada ada tips buat teman-teman. Bukan kayak tips sih, apa ya, cerita-cerita aja lah, cerita-cerita terkait hari ini. Jadi ini hari Sabtu ya, sebelumnya ini hari Sabtu dan belum ada pendaki sama sekali, masih saya sendiri ya, nggak tahu nanti ada orang atau enggak yang akan datang. Dan tadi perjalanannya cukup ya capek dan juga ya ada-ada aja lah, maksudnya treknya nanjak dan juga suasananya sejuk, sehingga nggak, kadang capek kadang juga menyenangkan karena kita disuguhi dengan pemandangan yang ya cukup bagus lah di bawah. Dan di atas sebenarnya di sini bagus teman-teman, sebenarnya bagus, cuman karena karena gabut. Dan ini jam 5:25 saya di sini
belum ada belum ada ini belum terbuka. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Dan di sini mulai dingin ya teman-teman, mulai dingin. Yo teman-teman, ini cuacanya masih ini ya, masih bergabut dan sangat tebal. Nah, ini tanda 1300 tinggi daripada GSH ini. Dan teman-teman, ya mungkin ini sini mulai dingin ya, di sini pukul 5.28 dan mulai dingin. Nah, itu angin rasa ya. Dan mungkin ini saya barusan saya habis ngopi santai gitu kan. Tadi nanti akan saya tunjukkan videonya. Dan mungkin saya duduk di dalam tenda sambil masak buat makan sore hari ini. Oke, kita masak dulu. Oke. Karena rasa malas mendatangi, pada sore hari saya tidak jadi untuk masak. Dan saya pun memejamkan mata sambil main HP. Namun dari kejauhan terdengar suara orang. Dan semakin lama suaranya makin dekat. Dan ternyata itu memang orang. Dan pada akhirnya mereka mendekat dan mendirikan tenda di samping tenda saya. Dan saya pun merasa tidak sendiri lagi di situ karena sudah ada teman. Mereka berlima dan mereka pun anak-anak masih SMP. Yang saya salut, mereka mampu untuk mendaki dan melawan rasa malasnya. Setelah itu saya pun keluar menyiapkan peralatan dan masak mie untuk saya makan. Mereka pun mau diajak berbincang di luar. Kita mengobrol terkait masalah hidup, terkait kendala mereka dalam pertemanan, dalam pendakian, maupun di sekolah. Kita membahas semua itu, saling berkeluh kesah, sehingga kita saling menawarkan solusi. Bukan hanya tentang itu yang kita bahas, masalah agama pun kita bahas. Ya walaupun agama kita masih bolong-bolong, tapi minimal kita punya kesadaran. Dari situlah saya belajar bahwa belajar itu bukan hanya tentang usia. Guru bukan hanya tentang berapa umurnya, tingkatan pendidikannya. Namun guru adalah siapa yang mampu memberikan ilmu, maka dia merupakan guru. Dan saya pun belajar dari teman-teman, walaupun masih SMP, saya menjadikan mereka guru. Karena dimana kita berpijak itu adalah sekolah, dan dimanapun kita mengobrol dengan siapapun itu adalah guru. Nah, itu yang saya dapatkan pada malam itu, dan akan menjadi cerita yang berharga bagi saya. Dan semoga teman-teman dengan 5 orang ini bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk negara, bangsa, dan juga yang paling penting adalah keluarga. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi ini saya tadi sudah bangun pukul 5 sebenarnya, cuman saya keluar dan lihat masih ada gabut ya. Dan sekarang pukul 6.47 dan kita istirahat dulu sembari menunggu tenda kita ini kering. Akhirnya kita mau masak dulu buat makan-makan, buat pengganjal perut. Dan tadi malam juga ada dua tenda yang datang di sini ngecamp. Saya kira akan saya sendiri dari
sore sampai sekarang, tapi ada teman juga ternyata. Ya mungkin itu langsung kita masak-masak aja. Ada satu kalimat yang saya pernah dengar untuk pembuka pada pagi ini adalah logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi saya masak dulu sebelum memainkan logika. Saya memasak nasi, masak sarden dengan ditemani dengan bawang dan apa saya juga lupa namanya, kol. Pagi ini cukup cerah, dan saya pun menikmati makanan saya yang telah saya masak. Namun, ada sedikit kecewaan di hati, yaitu tidak adanya sunrise. Namun saya berpikir tidak apa-apa, karena tidak selamanya apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Karena hidup bukan tentang kita mendapatkan semuanya, tapi hidup adalah bagaimana kita menikmati usaha yang telah kita lakukan. Dan itu tidak meluputkan semangat saya untuk tetap berada di alam dan melakukan pendakian. Oke, saya makan dulu, baru ngobrol lagi habis itu. Setelah mengisi amunisi perut, akhirnya saya bergegas untuk membongkar tenda, karena sudah saatnya saya untuk pulang. Saya membongkar tenda sendiri, karena memang saya sendiri, tidak berdua, kurang lebih begitu. Dan juga saya menyiapkan segala perlengkapan untuk dimasukkan dalam carrier, dan setelah itu saya akan melakukan dokumentasi untuk kebutuhan video ini. Dan dengan usaha itu, saya ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subrek. Astagfirullah, ya itulah subrek itulah. Ya, teman-teman masih tahu, mohon maaf. Sejauh apapun teman-teman menonton video yang lain, tetap jangan lupa sering-sering nonton video saya. Dan jangan lupa tetap kembali di